Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan melindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang Maha Tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita ada di bulan yang baru. Di minggu pertama bulan ini. Kita mau hidup kita baru, hati kita baru. Seluruhnya kehidupan kita baru buat Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan berkata kepada kita semua bahwa kita harus mentaati hukum-hukumnya Tuhan. Kita tahu hukum-hukum Tuhan itu, perintah Tuhan itu ada di firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Adik-adik, kita tahu ketika kita tahu firman Tuhan kita harus melakukannya. Siapa yang mau melakukan firman Tuhan katakan saya. Oke. Mari firman Tuhan juga berkata kita harus memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk yang mau berdoa memuji Tuhan lipat tangannya sayangku. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau berdoa, doa Bapa kami. Semuanya lipat tangan, tutup mata, gak boleh lihat kanan kiri sayang. Ayo semuanya sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Yuk kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang siap mau memuji Tuhan? Katakan saya. Mari bangkit berdiri, bangkit semua, lambaikan tangannya. Kita mau memuji nama Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi, aku senang, mana anak Tuhan? Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang
jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bilang kanan kirinya, bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ayo semuanya jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh mencuri. Katakan, mencuri itu dosa. Iya, mencuri itu dosa. Mencuri itu dosa. Anak Tuhan gak boleh mencuri. Sekali lagi, mencuri itu gak boleh mencuri ya sayang. Mencuri itu dosa. Mencuri itu dosa. Anak Tuhan gak boleh mencuri. Katakan, anak Tuhan gak boleh mencuri. Sekali lagi, anak Tuhan gak boleh mencuri ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, hari ini aku tidak mau mencuri lagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang mau disayang Tuhan? Ya, kita akan pujian Yesus sayang kita semua ketika kita melakukan firman Tuhan. Mari adik-adik tepuk tangan bersama kakak di tempat ini. Iya semuanya. Iya, goyang-goyang badannya sayang. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang sekali lagi, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sekali lagi, sayang sekali lagi, sayang semua. Yesus sayang kita semua adik-adik. Dia sangat mengasihi kita. Kalau kita mau hidup setiap hari dari Senin, Selasa sampai Minggu, kita harus memuji dan dekat dengan Tuhan. Siapa yang mau katakan yes, yes, yes. Kita akan pujian Senin, Selasa. Engkau tetap Raja. Ya, ayo semua angkat pujian ini ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Hari Minggu, terus memujimu. Sekali lagi. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Hari Minggu aku terus memujimu. Mari angkat tangannya sama Tuhan. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Lagi, setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Engkau segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Engkau segalanya. Setiap detak jantungku Engkau segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadikan Yesus segalanya atas hidupmu, maka engkau akan dapat melakukan firman Tuhan. Amin adik-adik, silahkan duduk sayang. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dulu. Siapkan hatimu, pikiranmu, untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mari siang hari ini adik-adik, angkat tanganmu sama Tuhan. Mari panggil dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini anak-anakmu Tuhan. Mereka datang berseru memanggilmu. Mereka mau menyembahmu pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Mari panggil Yesus pagi ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari semua angkat tangan sama Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu adik-adik. Mungkin dalam minggu-minggu ini engkau melakukan kesalahan. Mungkin engkau sudah berbohong. Mungkin engkau mencuri. Mungkin engkau sudah memukul. Mungkin engkau melawan sama papa mama. Mungkin engkau gak baca firman Tuhan lagi. Pagi ini biarkan Yesus menjamamu. Biarkan Yesus melepaskanmu dari segala hal-hal yang menghalangimu datang sama Tuhan. Mari angkat tanganmu sama Tuhan pagi hari ini. Oh, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Selagi kau sayang, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau melihat anak-anakmu yang mengangkat tangan. Mari sayang, Engkau yang mau dipulihkan Tuhan, Engkau yang mau disucikan Tuhan, Engkau mau yang hidup benar di hadapan Tuhan, angkat tanganmu. Tuhan, pagi ini Engkau melihat anak-anak yang mengangkat tangan di hadapanmu. Mari pulihkan hati dan hidup mereka dari setiap apa yang mereka lakukan, dari setiap kesalahan yang mereka perbuat. Tuhan, ampuni Tuhan. Buatlah pagi ini mereka memiliki hati yang baru, hidup yang baru, berjalan bersama Tuhan. Biar Engkau membangkitkan anak-anak ini Tuhan hidup benar, dipenuhi Roh Kudus setiap hari, dipimpin Roh Kudus setiap hari. Di dalam mereka belajar, di rumah bermain, dimanapun anak-anak ini berada Tuhan, Engkau menolong mereka. Engkau Tuhan Yesus menyertai mereka. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kalau sebentar Tuhan anak-anak akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan mereka dapat terima oleh pertolongan Roh Kudus. Dan mereka Tuhan mau melakukannya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Ayo sebelum kita dengar firman Tuhan, kita pujikan satu lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Katakan, masuk dalam hatiku. Katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
dalam hatiku. Katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk sekali lagi kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pimpinlah langkah setiap hidup kami ya Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, sebelum kami mendengar firman Tuhan, pimpinlah dan tuntunlah untuk kami mengerti dan memahami setiap firman Tuhan. Agar ke depannya Tuhan, agar dalam setiap perjalanan kami berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Halo anak-anak, apa kabar? Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang 10 perintah? 10 perintah adalah cara Tuhan memberikan peraturannya untuk dipatuhi oleh manusia. 10 perintah ini diberikan Allah melalui Musa. Apa saja 10 perintah itu? Nah, simak ceritanya baik-baik ya. 3 bulan telah berlalu setelah Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kini mereka tiba di kaki Gunung Sinai, di sebuah padang gurun yang cuacanya sangat panas. Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke puncak Gunung Sinai. Tuhan menyuruh Musa datang seorang diri saja, karena Tuhan ingin berbicara dengannya. Tuhan berfirman kepada Musa untuk memberitahu orang Israel agar mereka menguduskan diri mereka dan mereka juga harus mencuci pakaian mereka, karena Allah akan turun dan berbicara kepada Musa. Musa dan orang-orang Israel melakukan apa yang diminta Tuhan dan membuat diri mereka bersih. 3 hari kemudian terdengar kilat dan awan tebal menutupi Gunung Sinai. Orang-orang Israel menjadi ketakutan. Saat itulah Tuhan memberikan 10 perintahnya kepada Musa. Itu adalah aturan untuk hidup damai dengan Tuhan dan sesama manusia. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan tempatkanlah Dia sebagai yang pertama dalam hidup kita. Bahkan, Dia lebih penting dari siapapun atau apapun. Perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. Artinya, kita seharusnya hanya menyembah dan melayani Tuhan saja, bukan siapapun atau apapun yang lainnya. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya, kita hanya boleh menggunakan nama Tuhan dengan hormat dan tidak mengejek ataupun bersumpah. Perintah yang keempat,
kuduskanlah hari Sabat. Artinya, kita harus mengingat hari Sabat sebagai hari istirahat. Kita dapat bekerja pada 6 hari lainnya, tetapi hari Sabat adalah hari suci untuk menyembah Tuhan. Perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya, kita harus menghormati orang tua kita. Tuhan menjanjikan umur yang panjang untuk orang yang menghormati ayah dan ibunya. Perintah yang keenam, jangan membunuh. Artinya, kita tidak boleh membunuh siapapun. Kita tidak boleh membenci siapapun juga. Perintah yang ketujuh, jangan berzina. Artinya, kita harus setia kepada orang yang telah dinikahi. Perintah yang kedelapan, jangan mencuri. Artinya, kita tidak boleh mencuri. Kita harus menghargai milik orang lain. Perintah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya, kita tidak boleh berbohong. Juga tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang orang lain. Perintah yang ke-10, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Artinya, jangan iri dengan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Itulah 10 perintah yang diberikan Allah kepada Musa yang dituliskan dalam 2 loh batu untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Kita harus mematuhi 10 perintah Allah itu. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan melakukan perintahnya. Sampai sekian dulu cerita kita kali ini. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Dah. Mari kita siapkan Alkitabnya ya yang di rumah ya, yang Kak Bari pakai Alkitab di HP dulu ya. Oke. Hari ini tema firman Tuhan judulnya adalah ini benar, ini salah. Yang kita ambil di Keluaran 19 sampai Keluaran 20. Tetapi kita baca Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 saja ya. Saya bacakan buat adik-adik semua, adik-adik di rumah diperhatikan baik-baik ya. Oke. Judulnya adalah Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kukatakan kepada orang Israel, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ayat 7 yang terakhir ya.
Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan bawa mereka ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Judul firman Tuhan tadi apa adik-adik? Ini benar, ini salah. Maksudnya apa? Ya, tadi kita udah baca di firman Tuhan, katakan bahwa setelah 3 bulan mereka sampai di padang gurun Sinai. Nah, di padang gurun Sinai inilah Tuhan memberikan satu perintah, ini benar dan ini salah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ini berbicara tentang 10 perintah Tuhan. Ingat ya, 10 perintah Tuhan yang ditulis oleh Tuhan, yang ditulis oleh Allah di padang gurun Sinai. Ditulis Allah sendiri mengenai 10 perintah Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan menurunkan 10 perintah Allah? Mengapa Tuhan menurunkan 10 perintah yang ada di 2 loh batu? Yang pertama adalah supaya orang Israel tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Jadi sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya bangsa Israel tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga nanti pada saat mereka memasuki tanah perjanjian, mereka tidak melakukan yang salah. Mereka tetap pada jalur yang diberikan Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi ayat 6, katakan apa? Engkau akan menjadi umat kesayanganku, umat kepunyaanku kalau engkau tetap pada pegang firman Tuhan. Jadi kenapa Tuhan menurunkan perintah 10 perintah Allah? Karena tujuannya orang Israel tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, bagaimana sekarang dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, adik-adik tahu sendiri ya, pasti di sekolah banyak ketemu dengan teman-temannya. Salah satu ada yang di dalam butir 10 perintah Allah apa? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Bahkan di situ ada disebutkan adalah menghormatin ayah dan ibumu. Bagaimana dengan adik-adik di sekolah nih? Sering membuli tidak? Atau juga membenci temannya enggak? Nah, itu salah satunya yang Tuhan inginkan supaya adik-adik, oh ya kenapa ada 10 perintah Allah? Kenapa ada 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel? Bahkan sampai sekarang kita lihat dan sering kita baca. Tujuannya apa? Agar hidup kita benar di hadapan Tuhan. Agar kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Bahkan disebutkan di situ, Musa memanggil seluruh tua-tua orang Israel. Artinya apa? Tuhan inginkan nih, kalau yang sekarang ini ada yang didampingin orang tuanya, yang didampingin orang tuanya mungkin mungkin bapaknya, mamanya atau ibunya, ya dipanggil tua-tua, artinya apa? Tuhan ingin berbicara melalui orang tua. Tuhan ingin berbicara melalui imam. Imam dalam satu keluarga siapa? Adalah seorang ayah. Jadi Tuhan akan berbicara benar atau salah itu melalui orang tua. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi hati-hati adik ya. Benar atau salah, Tuhan inginkan supaya kita melangkah di jalan yang benar. Kenapa? Supaya kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Dan Tuhan akan membawa kita ke negeri yang Tuhan janjikan. Jadi kesimpulannya hari ini adalah Tuhan inginkan supaya kita tahu dan mengerti bagaimana kita hidup kita supaya benar di hadapan Tuhan. Tadi Kak Meta sampaikan apa? Supaya kita mengerti apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan inginkan agar kita tidak salah. Caranya bagaimana? Kita mendengar firman Tuhan. Yang kedua, kita merenungkan firman Tuhan. Itu saja firman Tuhan hari ini. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan. Walaupun seberapa yang sudah bisa disampaikan, yang bisa didengar oleh anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia Tuhan dan urapan yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Mereka boleh mengerti dan memahami
firman Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka menjadi umat-umat pilihan-Mu. Bahkan kalau ada orang-orang tua yang mendampingi mereka hari ini, mereka bisa mendengar dan sampaikanlah firman-Mu ya Tuhan kepada setiap keluarga melalui kepala-kepala rumah tangga. Sehingga keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Keluarga ini ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Berkat-Mu melimpah, berkat kesehatan, kekuatan kepada setiap keluarga anak-anak-Mu. Bahkan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kami berterima kasih karena segala kebaikan dan segala kasih karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami. Haleluya, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Semua kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Biarlah setiap firman yang kita dengar pagi ini, kita mau melakukannya. Yang mau katakan yes, yes, yes. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi tetap harus memuji menyembah Tuhan di rumah, dimanapun adik berada. Terlebih baca firman Tuhan ya sayang setiap hari. Terima kasih buat adik-adik yang sudah ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kalian berlimpah-limpah. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.